Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Renungan Alkitab hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 25 yang mengisahkan tentang Abraham yang menikah lagi lalu memiliki anak. Namun seluruh hartanya diberikan bagi Ishak, sedangkan untuk anak-anak lainnya hanya diberikan pemberian. Kemudian Abraham mati lalu Ishak dan Ismail menguburkannya di Makpela di samping istrinya Sarah yang telah lebih dahulu mati. Selanjutnya disebutkan bahwa sejak Ishak menikahi Ribka, Ishak belum memiliki anak karena Ribka mandul, dan selama itu Ishak terus berdoa. Ishak sabar menunggu dalam penantian selama kurang lebih 20 tahun. Kemudian Tuhan menjawab doanya. Kisah selanjutnya dari anak-anak Ishak yaitu Esau dan Yakub, Tuhan telah menyatakan sejak dari dalam kandungan bahwa Yakub akan mendapat berkat ilahi. Dapat kita lihat dalam ayat ke-23, dan Allah berfirman kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua umat akan terpencar dari rahimmu. Umat yang satu akan lebih kuat dari umat yang lain, dan yang besar akan melayani yang kecil." Ini dinyatakan dalam ayat 33 dan 34 ketika Yakub berkata, "Bersumpahlah kepadaku hari ini," dan ia bersumpah kepadanya lalu menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungan itu. Dalam pencobaan yang dialami oleh Esau, yaitu kelelahan dan lapar, dalam waktu yang sangat singkat, Esau melepaskan hak kesulungan demi kepuasan sesaat itu, demi mengisi rasa laparnya dan meninggalkan berkat ilahi. Dari sini kita dapat melihat ada dua kisah yang kontradiktif antara Ishak yang setia dan sabar dalam menanti janji Tuhan, dan Esau yang tidak sabar dan tidak setia dalam menanti janji Tuhan. Ishak dalam penantian anak bisa saja melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham bapaknya, yaitu menikahi wanita lain agar mendapatkan anak baginya. Tetapi Ishak tidak melakukan hal itu, dan Ishak sabar, setia, sejak menikahi Ribka selama 20 tahun, terus menanti janji Tuhan terjadi dalam keluarga mereka. Dan akhirnya Tuhan memberikan anaknya. Ishak dan Ribka tetap percaya pada janji Tuhan, sabar dan setia menunggu. Sedangkan Esau mengatakan, "Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Jadi hanya karena dia merasakan kelelahan dan lapar, sehingga dia meremehkan hak kesulungannya. Demi semangkok sup kacang merah, dia merelakan hak kesulungan itu. Hak yang merupakan berkat kesulungan dari Allah. Berkat ilahi dari Allah yang telah diturunkan melalui Abraham, kemudian melalui Ishak, dan akan didapatkan jika hak kesulungan itu tidak diberikan. Namun, Esau melepaskan hak kesulungan itu dan memberikannya kepada Yakub. Nah, prinsip bagi kita orang percaya adalah kita harus sadari bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Allah tahu masa depan kita akan seperti apa. Karena kita berada di bawah kedaulatan Allah. Dan bagi kita yang mengasihi Allah, bagi kita yang percaya kepada Allah yang Maha Tinggi, Allah El Elyon, telah Allah sediakan rancangan yang terbaik. Namun seringkali kita ada masalah. Seringkali kita mendapat pencobaan. Dan ketika pencobaan datang, tidak jarang juga kita tidak meletakkan kepercayaan kita kepada Allah. Kita lupa bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan seringkali kita mengambil langkah kita sendiri, seolah-olah kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Kita terjebak pada perkataan dunia mengatakan bahwa masa depan ada di tangan kita sendiri. Tidak begitu, saudara. Karena masa depan ada di tangan Allah. Karena Allah tahu masa depan apa yang terjadi pada kita dan apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi baiklah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jika Tuhan menyuruh kita untuk pergi, maka pergilah. Jika Tuhan menyuruh kita untuk tinggal, maka tetaplah tinggal. Karena percuma melawan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menang melawan Tuhan. Malah yang akan kita dapatkan adalah kesusahan dan kesulitan yang merupakan konsekuensi atas apa yang sudah kita lakukan. Jika kita mengandalkan diri kita sendiri dan tidak percaya pada kemahakuasaan Allah, tidak percaya kepada kemahatauan Allah,
dan akhirnya kita melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah, maka kita melepaskan berkat yang Allah telah sediakan bagi kita. Kita harus belajar dari kesabaran dan kesetiaan Ishak selama kurang lebih 20 tahun, berdoa dalam menanti jawaban Tuhan. Dan Tuhan menjawab seturut dengan waktu Tuhan. Ishak jelas selama masa penantiannya selalu mengandalkan Tuhan, tetap setia dan tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana dengan kita orang percaya? Adakah kita juga mau setia dan sabar dalam menanti jawaban Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita mau tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat? Saudara, terus percaya kepada Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui masa depan kita, karena Allah telah merancangkan masa depan yang terbaik bagi kita. Dan masa depan dengan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Berharap kepada manusia, kita akan selalu menemukan kekecewaan. Tetapi berharap kepada Allah, ada jaminan pasti yang telah Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang setia dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tetap semangat, tetap mengandalkan kemahakuasaan Allah, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.